Kembali lagi di channel Go Elektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat formulir pendaftaran di Google Form. Jadi caranya sangat mudah, silahkan diikuti. Pertama kita buka aplikasi browser kita, yaitu aplikasi Google Chrome. Dan selanjutnya setelah aplikasi browser terbuka, selanjutnya kita akan akses yaitu aplikasi Google Drive. Nah, kenapa kita harus mengakses Google Drive, tidak langsung Google Form? Karena kita akan membuat satu folder di Google Drive yang nantinya semua data pendaftar tersimpan di sana, mulai dari formulirnya dan kemudian nanti file spreadsheet dari pendaftarnya. Oke, jadi kita nanti mudah untuk mengaksesnya. Jadi kita buka yaitu aplikasi Google Drive. Untuk mengakses Google Drive, kalian bisa klik pada titik-titik persegi yang ini dan kemudian buka yaitu Drive. Oke, klik yang ini dan klik pada Drive, atau bisa juga ketik di address bar ini yaitu drive.google.com. Ketikkan link ini di address bar, maka kita akan diarahkan pada Google Drive. Nah, selanjutnya setelah masuk di Google Drive, kita klik pada baru atau new yang icon plus yang ini. Klik ini dan selanjutnya klik pada folder baru. Dan selanjutnya kemudian kita buat nama foldernya. Di sini saya akan buat nama foldernya adalah pendaftaran peserta lomba. Nah, sesuaikan untuk nama folder ini dengan kebutuhan kalian. Lalu kita klik pada buat. Nah, ini foldernya sudah dibuat. Sekarang saya double klik untuk membukanya. Dan selanjutnya kita akan membuat formulirnya, yaitu menggunakan Google Formulir. Caranya klik pada baru yang ini dan selanjutnya klik pada Google Formulir. Baru atau new, lalu klik pada Google Formulir. Dan selanjutnya kita akan dibawa pada tampilan seperti ini. Sebelum kita lanjutkan untuk membuat formulirnya, pertama kita namai dulu untuk formulirnya atau kita rename dengan cara klik pada formulir tambah judul ini. Nah, di sini kita klik dan di sini buat nama formulirnya. Di sini saya buat formulir pendaftaran lomba. Jadi nantinya nama dari file formulir ini adalah formulir pendaftaran lomba vokal. Sesuaikan kebutuhan kalian dan biasanya di sini juga otomatis judulnya akan terganti. Namun kalian tidak perlu bingung karena ini juga masih bisa kita ubah judul yang di bagian atas ini. Jadi ini nanti yang akan ditampilkan pada peserta atau pendaftar dan ini merupakan nama atau rename dari file formulirnya. Nah, jadi ini bisa beda antara nama file dan judul dari formulir kita. Nah, di sini saya akan buat namanya adalah formulir pendaftaran lomba vokal antar kabupaten. Nah, ini hanya sebagai contoh. Dan selanjutnya di bagian deskripsi formulir kita isikan kira-kira apa yang perlu kita sampaikan di sini. Dan di sini saya buat bagi peserta lomba diharapkan mengisi formulir ini dengan lengkap paling lambat tanggal 30 Juni 2026. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Jadi berikan di sini keterangannya atau deskripsi dari formulir kalian dan selanjutnya kita masuk ke membuat pertanyaan. Nah, dengan cara di bagian pertanyaan yang pertama langsung muncul di bagian ini, yaitu pertanyaan tanpa judul. Nah, di sini kita buat dan sesuaikan dengan formulir kita. Nah, untuk formulir saya di pertanyaan pertama adalah nama lengkap. Nama lengkap dan selanjutnya setelah kita isi di bagian ini, di bagian opsi atau pilihan jawaban, nah di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, karena biasanya nama itu adalah teksnya tidak terlalu panjang, maka di sini kita pilih jawaban singkat. Dan kemudian di bagian ini aktifkan yaitu wajib diisi. Jadi nama lengkap itu wajib diisi pendaftar atau peserta. Oke, setelah kita aktifkan ini, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Kita tambahkan, kita buat di sini tempat lahir
Lalu di bagian pilihan jawaban, di sini kita pilih yaitu jawaban singkat. Lalu di sini juga kita buat wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Jadi jika kita aktifkan teman-teman wajib diisi, maka peserta wajib mengisi pertanyaan kita. Apabila nanti mereka tidak mengisinya, maka tidak bisa mengirim formulir yang kita buat. Oke. Setelah tempat lahir berarti tanggal lahir. Oke, dan selanjutnya pada pilihan di sini pilih yang tanggal. Oke, di sini juga aktifkan wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu pertanyaan berikutnya. Di sini kita buat jenis kelamin. Kemudian di jenis kelamin untuk pilihan jawaban kita pilih yang drop down. Nah, kita pilih yang drop down. Jadi nanti ketika peserta mengklik jenis kelamin, nanti ada pilihan list laki-laki dan perempuan. Jadi untuk pilihan pertama atau opsi pertama laki-laki. Kemudian pertanyaan kedua, opsi yang kedua adalah perempuan. Dan di sini juga saya aktifkan sebagai wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Di sini saya buat pertanyaannya adalah pendidikan terakhir. Untuk pilihan jawabannya saya pilih adalah drop down. Pilihan yang pertama saya buat SD dan sederajat, kemudian SMP sederajat, SMK sederajat, lalu selanjutnya D3, S1 dan terakhirlah S2. Selanjutnya kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Di sini saya buat alamat. Untuk alamat karena teksnya merupakan panjang biasanya karena meliputi jalan, kelurahan, kabupaten, kota dan seterusnya, maka di sini pilih yang paragraf. Dan di sini juga saya buat wajib diisi. Dan kemudian tambahkan lagi pertanyaan di bawahnya, HP atau WhatsApp. Di sini juga dan di sini untuk pilihan jawabannya kita buat adalah jawaban singkat dan wajib diisi. Kemudian kita tambahkan pilihan berikutnya. Di sini kita buat asal sekolah, instansi, komunitas atau kota. Nah, di sini saya buat adalah jawaban singkat. Selanjutnya di sini saya buat wajib diisi, lalu saya buat pertanyaan baru. Jadi, saya buat di sini upload pas foto. Jadi peserta bisa mengupload pas foto mereka. Nah, untuk jawabannya, nah di sini saya buat adalah upload file. Nah, karena dia merupakan upload foto, jadi di sini kita ubah untuk pilihan jawabannya adalah upload file. Dan di sini klik pada lanjutkan. Nah, yang ini klik pada lanjutkan. Lalu untuk izinkan hanya jenis file tertentu, di sini kita aktifkan karena kita akan mengumpulkan berupa foto, yaitu pas foto. Nah, di sini kita aktifkan yaitu gambar lalu foto. Aktifkan kedua ini. Dan selanjutnya jenis maksimum file. Nah, di sini kita batasi adalah 1. Dan kemudian ukuran maksimal atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini saya buat adalah 10 MB. Lalu selanjutnya ini juga saya buat adalah wajib diisi. Lalu di bagian bawah pertanyaan berikutnya saya akan membuat bagian untuk memisahkan data pribadi dan data penampilan. Nah, jadi di sini saya akan pisahkan menjadi bagian kedua. Jadi saya buat pilih bagian yang ini. Nah, di sini saya buat judulnya adalah data penampilan. Jadi di sini saya buat deskripsinya, isi data penampilan Anda. Jadi teman-teman, nanti ketika pendaftar mengisi data pribadi mulai dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP dan seterusnya, ketika dilanjutkan maka muncul bagian yang kedua. Jadi tidak memanjang ke bawah sehingga formulir kita lebih rapi. Contohnya jika kalian membuat formulir PPDB atau untuk pendaftaran siswa, jadi nanti kalian bisa membuat pertama yaitu data pribadi dari pendaftar, kemudian bagian yang kedua adalah contohnya di bagian ini data orang tua atau data orang tua wali. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan dari formulir kalian. Lalu selanjutnya di sini saya buat pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama saya buat judul lagu yang akan dibawakan dan kemudian pilihannya adalah jawaban singkat. Wajib diisi, saya tambahkan lagi pertanyaan di bawahnya, penyanyi asli. Kemudian di sini saya buat adalah jawaban singkat, wajib diisi juga. Saya tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, genre lagu.
Lalu di sini saya buat genre lagunya adalah pop, lalu dangdut, jazz, kemudian tradisional, lagu daerah. Nah, jadi sesuaikan dengan formulir kalian. Dan selanjutnya setelah kita selesai membuat formulirnya, selanjutnya kita masuk terlebih dahulu ke setelan. Nah, untuk mengatur nanti jawaban dari pesertanya dibatasi atau tidak dan pengaturan yang lainnya. Nah, jadi kita masuk dulu pada setelan. Nah, di bagian atas klik pada setelan dan di sini kita scroll ke bawah, lalu di jawaban kalian klik di bagian kumpulkan alamat email. Nah, jadi teman-teman, jika kalian ingin mengumpulkan email dari pendaftar, nanti mereka harus login terlebih dahulu untuk mengisi formulir ini. Dan jika kalian pilih jangan kumpulkan, berarti mereka bisa mengisi formulir ini tanpa login. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, di bagian ini saya akan pilih yaitu jangan kumpulkan. Kemudian pada izinkan pengeditan, kalian bisa mengaktifkan atau tidak. Jadi nanti teman-teman ketika peserta mengirimkan formulir mereka dan ada kesalahan, mereka bisa mengedit ulang formulir yang telah dikirimkan. Nah, kalian bisa mengaktifkan ini apabila kalian mengizinkan formulir kalian bisa diedit ulang. Nah, oke. Dan selanjutnya untuk batasi ke satu jawaban, apabila kalian mengaktifkan ini berarti peserta harus login menggunakan akun Google mereka. Apabila kita membatasi hanya bisa diisi oleh satu orang saja, jadi harus diaktifkan ini. Nah, jadi tergantung dari kalian. Kemudian di bagian presentasi, nah di sini kita klik. Yang perlu kita edit adalah di bagian konfirmasi pesan. Nah, jadi ini merupakan pesan atau teks yang ditampilkan ketika peserta atau pendaftar selesai mengisi formulir yang kita buat. Nah, ini kita edit. Di sini saya buat pesannya lah. Terima kasih selanjutnya dari panitia. Oke, ini sudah selesai dan selanjutnya kita akan publiskan dengan cara klik pada publikasikan. Nah, setelah selesai kita atur, klik pada publikasikan dan kemudian di bagian ini di responden di sini kita kelola dan selanjutnya di bagian tampilan responden di sini kalian pilih yang siapa saja yang memiliki link. Nah, untuk tampilan editor ini kalian tidak perlu atur karena kalau nanti kalian setting siapa saja nanti yang memiliki link, yang mendapatkan link nanti bisa mengedit formulir kalian. Nah, ini tidak perlu di setting, yang perlu di bagian tampilan responden. Selanjutnya klik pada selesai dan selanjutnya klik pada publikasikan. Oke, sekarang formulir kita sudah selesai dan kemudian kita bisa klik pada salin link. Atau jika ingin memperpendek linknya agar tidak terlalu panjang, kalian bisa klik pada persingkat URL lalu klik pada salin. Dan jika tampilan tadi tidak muncul, untuk menyalin link kalian bisa klik icon yang ini lalu klik pada persingkat URL lalu salin. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Saya akan tambahkan tab baru dan di sini saya paste linknya dan saya enter. Nah, ini di tampilannya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba isikan. Kemudian jenis kelamin saya pilih, pendidikan terakhir S1, lalu alamat, lalu nomor HP, upload foto. Nah, ini kita upload fotonya. Nah, di sini saya akan buat foto random. Lalu selanjutnya klik pada berikutnya. Jadi tadi teman-teman yang saya buat bagian itu terletak di bagian ini. Nah, jika kita buat bagian nanti dia terpisah data pribadi dan data berikutnya. Nah, klik pada berikutnya. Nah, di sini judul lagu adalah Aku Yang Tersakiti. Nah, sebagai contoh teman-teman, Judika, ini pop, lalu klik pada kirimkan. Kita kirimkan. Nah, otomatis di sini akan muncul pesan yang tadi kita buat, yaitu terima kasih telah mengisi formulir ini. Tunggu informasi selanjutnya dari panitia. Dan di sini pendaftar bisa mengedit dan kirim jawaban lain. Karena tadi pertama kita atur bahwa peserta bisa mengedit ulang, lalu bisa juga kirim jawaban lain, berarti mereka bisa mendaftar yaitu orang lain melalui link ini. Jadi kalian tinggal tentukan saja dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya kita lihat pada formulirnya lagi. Kita cek apakah jawabannya sudah masuk. Nah, di sini kita lihat jawabannya sudah masuk. Nah, di sini ada 2 jawaban.
Sudah masuk. Dan selanjutnya, agar kita mendapatkan file Excel-nya atau file spreadsheet-nya, maka di sini kita buat yaitu link ke spreadsheet. Nah, jadi jika kalian masuk pada formulirnya, kalian masuk pada jawaban, lalu kalian klik pada link spreadsheet untuk membuat spreadsheet-nya. Klik, dan selanjutnya untuk ini, untuk namanya kalian sesuaikan, lalu klik pada buat. Nah, jadi teman-teman, nanti setiap data yang diisi melalui Google Formulir yang kita buat atau formulir yang kita buat otomatis akan tersimpan di Google Spreadsheet ini. Nah, ini dia. Dan di sini juga filenya, yaitu file fotonya akan ditampilkan. Oke. Jadi itulah fungsi dari folder yang kita buat tadi. Coba kita close, coba kita cek foldernya apakah sudah benar ada untuk file-file dan foldernya. Nah, ini dia. Perhatikan. Jadi di sini sudah tersimpan yaitu formulir pendaftaran, kemudian spreadsheet dari formulir kita, lalu di sini ada satu folder yang menyimpan foto dari responden atau foto dari pendaftar. Oke. Jadi itu dia teman-teman, tutorial yang bisa bagikan yaitu cara membuat formulir pendaftaran menggunakan Google Form. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan tinggalkan pesan di komentar agar bisa kita diskusikan. Cukup sekian dulu, terima kasih.